warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi akuntansi beban dan belanja. Terdapat 4 submateri, yaitu yang pertama perbedaan beban dan belanja, yang kedua pihak yang terkait, yang ketiga klasifikasi beban dan belanja, yang keempat pencatatan akuntansi beban dan belanja. Langsung kita ke materi yang pertama, yaitu perbedaan beban dan belanja. Beban diukur dan diakui dengan basis akrual, merupakan unsur pembentukan LO nomor rekening 9, sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis kas, merupakan unsur pembentukan LRA nomor rekening 5. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pihak-pihak yang terkait. Ada 4, yaitu yang pertama pejabat penata usahaan keuangan SKPD, yang kedua bendahara pengeluaran, dan yang ketiga pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang keempat kuasa BUD. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu klasifikasi beban dan belanja. Klasifikasi beban yaitu yang pertama beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan yang terakhir beban tak terduga. Sedangkan klasifikasi belanja adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Kita ke materi yang keempat, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja. Akan menjadi 4, yaitu yang pertama, pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai, yang kedua, pencatatan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa, yang ketiga, pencatatan akuntansi beban dan belanja modal, yang keempat, pencatatan akuntansi beban dan belanja hibah dan bansos. Pertama, pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Ada 2 mekanisme, yaitu mekanisme LS dan mekanisme UP atau TU atau GU. Yang pertama, mekanisme LS. Contohnya, beban gaji dan tunjangan. Tanggal pencatatan diakui setelah diterbitkannya SP2D. Pajak dibayar oleh BUD. Jika pembayaran langsung ditransfer ke masing-masing rekening PNS, jurnal LO dan neracanya, yaitu beban gaji pokok didebet, RK PPKD dikredit. Pada saat pemotongan PPh, jurnalnya yaitu RK PPKD didebet, hutang PPh pasal 21 dikredit. Sedangkan jurnal LRA-nya yaitu belanja gaji pokok didebet, perubahan sal dikredit. Jika pembayaran langsung ditransfer ke bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS, jurnal LO dan neracanya yaitu yang pertama, pada saat bendahara pengeluaran menerima transfer dari BUD, kas di bendahara pengeluaran didebet, RK PPKD dikredit. Pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran, jurnalnya yaitu beban gaji pokok didebet, kas di bendahara pengeluaran dikredit. Pada saat pemotongan PPh, jurnalnya yaitu kas di bendahara pengeluaran didebet, utang PPh pasal 21 dikredit. Jurnal LRA-nya yaitu belanja gaji pokok didebet, perubahan sal dikredit. Yang kedua, mekanisme UP atau TU atau GU. Contohnya honorarium. Tanggal pencatatan diakui pada saat bukti transaksi disahkan oleh pengguna anggaran. Pajak dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD. Yang pertama, pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing rekening PNS, jurnal LO dan neracanya adalah beban uang lembur didebet, kas di bendahara pengeluaran dikredit. Pada saat pemotongan PPh, kas di bendahara pengeluaran didebet, hutang PPh dan neracanya adalah beban uang lembur didebet, kas di bendahara pengeluaran dikredit. Sedangkan pada saat pemotongan PPh, kas di bendahara pengeluaran didebet, hutang PPh pasal 21 dikredit. Dan jurnal LRA-nya adalah belanja uang lembur didebet, perubahan sal dikredit. Jurnal pada saat pengajuan GU berdasarkan SP2D GU adalah kas di bendahara pengeluaran didebet, RK PPKD dikredit.